Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Akhirnya bocor, ada yang kembali. Pastor belak-belakan, muak dengan egonya siapa? Egonya si Patrick. Coba kita lihat ekspresi Patrick ini saat pertandingan, tampak nggak ada beban, senyum-senyum, ketawa-ketawa gitu ya. Jadi seperti nggak ada beban kalau anak didiknya tuh lagi bertanding, lagi berdarah, dia santai saja, senyum-senyum di pinggiran, di bench ya. Bahkan kalau kita bandingkan di era Sintayong nggak pernah duduk sama sekali. Dia selama pertandingan full match dari awal sampai akhir dia berdiri di pinggir lapangan, memberikan instruksi, memberikan arahan sambil mengamati semua jalannya pertandingan dan memberikan arahan secara langsung. Sangat beda, mencolok. Oke, sekarang kita bicara masalah ego. Biasanya orang memang semakin profesional, egonya semakin tinggi, semakin kualitasnya semakin tinggi, kemudian nilai pasarnya semakin tinggi, entah itu pemain, entah itu pelatih, apapun, semakin tinggi nilai pasarnya, semakin diakui, egonya semakin tinggi. Itu sudah menjadi sesuatu yang tegak lurus, berbanding lurus lah ya, berjalan seiringan. Kemudian Indonesia, sepak bola Indonesia dengan sepak bola Eropa beda bro, beda, nggak bisa disamakan. Oke, profesional ala Eropa dan profesional ala Indonesia harus beda. Ala Eropa, profesional yang penting datang, para pemain yang dengan kemampuannya, kapasitasnya datang lagi, ada yang sebagai kiper, sebagai back, sebagai winger, sebagai striker, terus berdatangan. Mereka dengan segala kapasitasnya dan kehebatannya. Nah, kalau profesional ala Eropa ya sudah mereka datang, mereka yang penting aku bisa memberikan pertahanan terbaik sesuai kapasitasku di belakang, tunjukkan terbaik, kemudian yang wing, yang striker udah. Tapi Indonesia nggak cukup hanya itu. Di Indonesia itu ada sopan santun, ada tata krama, ada rasa kekeluargaan yang dijalin dengan baik. Itu bedanya di Indonesia. Dan ini kita terasa sekali, rasa kekeluargaan itu ada di pelatihannya Sintayong ya, itu kerasa sekali. Dimana para pemain bercanda ria dengan pelatihnya, dipiting, si Marcelo dipiting, dilempar bola apapun, coachnya diambil, dicemplungin ke kolam es apapun lah itu wujud dari kekeluargaan yang baik. Dan itu nggak bisa dibikin-bikin ya, itu nggak bisa ayo bikinlah seolah-olah kita akrab, nggak bisa, itu tercipta dengan natural. Selain rasa kekeluargaan ya, kekeluarganya erat tapi rasa saling hormatnya tinggi. Nah itu bedanya, kekeluargaan erat tapi rasa saling hormatnya tinggi. Hal ini yang tidak kita lihat dan tidak kita rasakan di eranya Kluivert, tidak kita rasakan sama sekali. Ya mereka secara normatif lah datang, salaman, berpelukan, tapi tanda-candaan bully-bulian itu nggak muncul di eranya Sintayong. Bener-bener kita lihat, kita tuh pengen melihat timnas berkumpul aja udah seneng. Jadi para timnas datang berkumpul, mereka tuh bercanda-canda ya itu sudah seneng. Belum main loh ya, belum main. Menantikan mereka bermain tuh bener-bener sangat dinanti-nantikan. Mereka datang, bahkan kondisi mereka saat di hotel, saat mereka bully-bulian itu sangat dinanti-nanti oleh para netizen. Dan ini tidak didapatkan di eranya Kluivert. Memang harus, ya itulah, orang itu walaupun profesional seperti apapun, bagi pemain mungkin nilai pasarnya sangat mahal, termahal misalkan di tim itu, ya tetap aja harus posisikan sebagai pemain, bukan terus mengkonter, membantah, memberikan usulan, memberikan saran, pengalamannya saat di lapangan dengan tim-tim besar, oke. Disampaikan dengan ingat, dengan santun, karena ini Indonesia bro, harus berlatih gitu. Jadi kalau perlu para dari PSSI ini saat rekrut naturalisasi ini benar-benar dikenalkan, mereka memang darah Indonesia, tapi mereka belum begitu paham betul lah Indonesia itu seperti apa.
Jadi mereka harus benar-benar dipahamkan nilai-nilai tatanan Indonesia itu seperti apa, seperti ini saling menghormati, rasa kekeluargaan dengan sesama teman, dengan pelatih itu harus benar-benar ditanamkan. Jadi tidak asal aku pemain terkeren nih, aku termahal nih, aku jadinya harus di strata paling tinggi, nggak ada itu. Bahkan kalau perlu kamu paling mahal, kamu paling di klub-klub paling keren, tapi kamu datangnya terakhir dan kamu paling muda, kamu paling dibully, itu nggak masalah. Paling dibully dalam arti kamu adik yang paling kecil gitu kan. Jadi dibully karena kasih sayang itu loh maksudnya. Dibully karena sebagai rasa adik. Walaupun kamu sehebat apapun, kamu di sini adik. Aku kakak ya, yang sudah duluan, yang lebih tua itu dia benar-benar memposisikan sebagai kakak. Kalau tua banget mungkin sebagai bapak, nggak ada masalah ya. Jadi tercipta bully-bullyan di situ. Jadi apa ya, yang datang yang paling kecil, paling muda, paling keren, paling mahal, tidak terus dengan segala bandrolnya, enggak. Dia datang di situ sebagai adik, sebagai keluarga yang paling kecil, ya, yang paling harus disayangi lah, sekaligus paling dibully lah. Itulah kombinasi antara bully-bullyan sayang itu sangat indah, bisa dirasakan dalam sebuah timnas. Oke teman-teman, kita dukung semoga tetap dalam kondisi terbaik nanti ya ke depan timnas, dan akan semakin baik dan semakin baik sebenarnya dari para pemain-pemainnya. Ini tinggal memang terus dapat pelatih terbaik. Ikuti terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.